Kita tunggu sebentar lagi. Dan kita say hi untuk Italia. Halo, Halo. hai. Halo Halo. teman-teman, ini adalah Mbak Risi, kawan lama kami semua ya, sahabat Iya. lama yang sekarang sudah hampir 6 tahun ya tinggal di apa nama kotanya? Aku susah nyebutnya, belum 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 gitu. Di Ponte dell'Olio, Piacenza. Aduh, namanya asik banget. Dari sebutannya itu berasa pizza aja langsung di pikiran gua tuh. Identik ya kalau Italia dengan pizza pasti. Pasti pizza dan pasta gitu ya. Jadi teman-teman Iya. sekalian kalau belum ada yang tahu tentang tipikal kulturnya orang Itali, bisa saya kasih gambaran sedikit ya. Kayak gue yang tahu aja sih. Cuman gini, orang Itali itu senang ngumpul, ngobrol, dan makan. Iya, Kita betul banget. bisa tanya sama Mbak Risi sebentar lagi. Oke, Mbak Risi, Iya. sekarang jam berapa uh, di apa sih di apa nama kota tadi? Piacenza, di Piacenza ya. Piacenza. Oke, Piacenza. Jam berapa di Piacenza sekarang? Sekarang baru jam 8 lewat 5. Jam 8 pagi, jam 8, jam 5. Biasa ritual bangunnya jam berapa sih? Kalau kalau sama pertanyaannya tergantung. Kalau zaman anak waktu sekolah masih Hmm. normal, ya biasanya Hmm. jam 8 itu anak udah sekolah. Jadi kita bangun udah Hmm. dari subuh, Hmm. jam 7. Saya sendiri setengah 7 pagi udah bangun karena suami juga berangkat kerja. Ah, oke. Nah, ya sekolah dari rumah, bangunnya jadi agak siang kita. Eh, boleh dong cerita sedikit, kan kalau tidak salah di daerah Lombardi itu katanya nggak terlalu jauh ya dari Vicenza ya. Eh, Ya, itu ya. Vicenza itu langsung masuk ke dalam red zone ya, langsung red zone di sana ya. Cerita sedikit dong, boleh nggak? Ya, kebetulan waktu pertama di Italia itu terdeteksi ada virus COVID-19 itu, Piacenza termasuk salah satu yang tergolong red zone. Hmm. Walaupun isinya sebenarnya kita sendiri bukan di negara bagian Lombardia atau Lombardi, eh, karena kita masuknya sudah ke Emilia Romanya. Cuman karena posisinya juga nggak terlalu jauh dari kota yang pertama keluar itu, ya, itu Codogno, kita jadi ikut termasuk red zone. Itu nama kota apa nama pizza ya? Nama kota, masih nama kota. Masih nama kota. Oke. Ini kebayang soalnya tadi pikir sama istri ngomong kita buka puasa apa pizza enak kali ya. Iya, di sana udah sore sih ya, udah Udah habis, menjelang sore. mau nanti buka puasa nanti sore ya. Oke, yes. So, kembali lagi, Mbak Resi. Jadi waktu Ya. pertama kali dapat informasi bahwa pandemi ini sudah masuk ke Italia dan dinyatakan red zone, apa yang terjadi sih? Yang terjadi waktu itu kan masuk kita di sini tuh terhitung masuknya dari akhir bulan Februari. Nah, waktu itu yang langkah yang paling awal dari pemerintah Italia itu menutup sekolah. Jadi sekolah langsung tutup hari Senin minggu minggu berikutnya itu langsung tutup. Terus kalau jadi anak-anak belajar dari rumah, tapi waktu itu masih belum ada istilahnya karena kondisinya juga masih banyak yang belum belum tahu kira-kira mau apa atau gimana, jadi masih sebatas hitungannya libur aja dulu deh gitu. Terus kalau untuk orang-orang lokal sendiri langsung kebetulan karena saya yang di red zone, jadi kita langsung di lockdown gitu. Cuman Hmm. baru awal itu sekitar 11 komune ya kalau bahasanya di sini itu, jadi kayak semacam 11 kelurahan mungkin ya atau kabupaten gitu. Jadi Hmm.
hanya 11 itu aja yang ditutup karena tergolong red zone, tapi daerah lain masih bebas. Jadi Hmm. akhirnya waktu itu kalau dari itu karena saya ibu rumah tangga, jadi yang diperhatikan lebih ke kehidupan rumah tangga sehari-hari. Banyak yang akhirnya orang-orang agak setengah panik, jadi mereka langsung kayak nyerang supermarket untuk beli bahan Oh ya, untuk ya untuk stok bahan-bahan eh, kirain di Indonesia aja tuh yang begitu orang panik. Ternyata di sana juga ya. ya sama ya di sini juga bahkan di sini ya ya kurang lebih sebenarnya sama juga ya banyak yang dari daerah lain gitu yang mungkin di supermarketnya udah nggak ada bahan bahan makanan karena terus transportasi untuk ke transportasi umum, transportasi bahan makanan juga untuk ke supermarket yang ada di daerah red zone itu otomatis ketutup semua. Jadi nggak bisa masuk, nggak bisa keluar gitu. Nggak boleh Oke, kerja, nggak boleh oke, sekolah, baik. nggak boleh ada pergerakan apa-apa pokoknya. Itu jadi akhirnya Ah, panik karena ya kondisinya juga nggak tahu ya Bang waktu itu berapa lama gitu mau berapa lama jadi akhirnya orang banyak saya sempat awal sih sebenarnya nggak terlalu panik ya saya hmm, sendiri gitu. hmm, Kebetulan hmm. isinya waktu itu suami juga lagi dinas Jadi sempat terpisah ya dengan suami. Berapa lama itu ya terpisahnya sempat? ada sekitar 5 minggu ya lebih dari Sekitar satu lima bulan minggu. Nah tadi, bukan terprovokasi cuman lebih kayak agak ada ketakutan sendiri juga gitu kalau seandainya karena ngelihat kondisi aduh bahan makanan juga kemungkinan mungkin kalau seminggu oke lah gitu tapi kalau lebih dari hmm, seminggu gimana nih jadi akhirnya saya keluar juga gitu aku keluar hmm. juga terus itu emang bener supermarket Tapi supermarket itu tapi kan kamu kan punya anak tuh. Siapa nama anakmu? Rore Ah, Rore. Anaknya ganteng loh, teman-teman sekalian. Kalau sempat lihat foto anaknya Italia Indonesia gimana gitu tuh. Nanti kalau gedenya jadi artis di kita tuh siapa-siapa aja yang punya anak perempuan ya. Oke, terus kamu pergi belanja Rore di rumah sendiri. iya mau nggak mau Rore sendiri Oh, sebenarnya aduh, juga sian. sebenarnya sih nggak boleh ya gitu ya karena kan dia juga termasuk masih underage istilahnya kalau di sini kan Iya, iya, karena iya. masih 8 tahun waktu itu masih 8 tahun Eh, 8, mau 9 tahun umurnya jadi hmm, sebenarnya juga nggak boleh kita tinggal sendiri gitu cuman hmm, kondisi juga, karena saya juga di sini kan sendiri ya ya hmm, bang ya gue sendiri dalam artian kita nggak punya nenek nggak ada kak nenek yang dekat kebetulan mertua juga hmm, jauh hmm, jadi hmm, kak saya memang sudah sering beberapa kali kalau saya perlu belanja karena bapaknya juga kebetulan sering hmm, dinas gitu jadi kondisinya kalau hmm, dia saya ajarin stay di rumah sendiri nggak apa-apa ya hmm, paling tinggalin apa kayak tablet dia tapi ada WhatsApp-nya hmm, jadi kalau ada apa perlu hmm, telepon by WhatsApp hmm. gitu kan nah itu Oke, jadi baik, baik. sendiri suka dukanya kalau dukanya dukanya duluan kali ya yang lebih Boleh, berasa boleh, boleh, boleh. kalau dukanya itu memang agak repot untuk ngatur-ngatur Hmm. kondisinya karena harus dikerjain sendiri. Seperti yang tadi Abang juga bilang, uh, rumah harus tetap terjaga rapi, bersih. Maksudnya itu sih ini Oh. rapi, bersih, makanan harus ada gitu. Terus kita juga masih keluar, ada urusan-urusan yang harus dikerjain keluar itu harus sendiri. Itu dukanya juga terus sendiri juga paling kalau itu nggak ada teman sharing ya kalau nggak ada suami lagi nggak ada suami Hmm. sharingnya sama paling sama teman-teman aja yang sama-sama nikah sama orang-orang Itali juga gitu kebetulan aku punya teman dekat tiga tiga empat teman dekat yang bisa sharing saling support itu dukanya Hmm. terus duka juga untuk kerjaan kebetulan kerja juga sebagai travel agent freelance Hmm. aku langsung drop harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari tamu Hmm. mengenai kondisi
itu agak lumayan beban pikiran ya gitu kalau Ya, boleh ya, ya, bilang. ya, pasti ya, pasti ya. Heeh. Terus Ada anakmu sendiri sukanya gimana? juga, Rore, dan sempat ngalamin juga masa-masa kita tuh sempat ngalamin masa-masa crawl down secara emosional. Terus gimana cara ngatasinnya dong? Kalau waktu dia ngerasa gitu sedih sedih banget sih, karena kayak sebagai orang tua ngedenger anak kayak gitu rasanya Iya, sedih. iya. Cuman di satu sisi ada bukan tekanan ya, cuman ada sedikit rasa kalau kita nggak ngerjain tugas dari sekolah nanti gurunya ngomong apa gitu. Hmm, Ya, iya, iya. akhirnya terusin waktu itu saya peluk, saya bilang ya udah kita nggak usah sekolah dulu, istilahnya nggak usah belajar dulu, kita Hmm. main-main aja dulu deh. Kamu mau apa? Mau nonton TV? Apa mau nonton film? Kita nonton film. Kita main tenda-tendaan, main perang-perangan di dalam rumah, ya udah terserah deh Wah, gitu. Yang luar penting biasa. Ini ibu satu main tembak-tembakan. Oi, main nerf ya pasti. ya, kebetulan ada nerf di rumah, jadi main perang-perangan, makan apa kamar gitu. Jadi ya biar biar nggak mikirin sekolah dulu deh, udah nggak usah dipikirin PR, nggak usah dipikirin tugas-tugas, ya udah yang penting kita have fun aja dulu walaupun di dalam rumah gitu. Gimana caranya, jadi mau nggak mau harus kreatif gitu, jadi ngajarin juga Luar hal-hal biasa. yang science, setengah science, jadi dibikin fun gimana caranya gitu. Luar biasa. Jadi sepanjang itu kamu dari semua itu apa sih yang kamu rasakan? Kamu sendiri ngalamin stres, depresi yang seperti apa? Ya, ngerasa ngerasa depres, kerasa banget karena juga apa yang dihadapin kan juga hal yang unpredictable dan nggak bisa terlihat dengan mata mata. Saya selalu bilang sama Rore, saya bilang sayangnya ya ini kita kayak musuhnya ini nggak kelihatan sama mata. Mungkin kalau kelihatan sama mata bisa ditembak pakai nerf kan, itu istilahnya. Ah, I Jadi ya see. paling kalau saya sih awal-awal jadi lebih mendekat sama Tuhan, terus lebih sering kontak sama teman-teman yang ada di sini, itu sangat ngebantu dengan video call. Alhamdulillah ya, syukur sudah ada teknologi, jadi udah nggak cuma sekedar SMS atau telepon aja, jadi udah bisa ketemu muka, ngobrol-ngobrol. Itu sangat meringankan sekali gitu. Itu sangat, dan akhirnya saya merasa juga oh it helps gitu, itu membantu ke saya, jadi akhirnya ke beberapa teman-teman lain yang mungkin saya juga udah lama nggak tegur, jadi saya tegur gitu, apa kabar, gimana, kalau ada perlu kita video call yuk gitu, jadi biar Oh, sama sama-sama. juga. Sama dong, kita juga gitu. Aku juga. Kita suka kayak terbenam dengan kesibukan masing-masing gitu, kesibukan Iya, sendiri, iya. akhirnya lupa gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin juga sendiri gitu. Jadi ngerasa, jangan jangan ngerasa sendiri loh, ada butuh apa-apa, kapan aja, saya bilang gitu. Pokoknya 24 jam, pokoknya kapan aja mau ngobrol, ayo kita ngobrol gitu. I Karena see. itu Ya, ya, ya. kalau buat saya pribadi itu membantu saya bisa ngobrol, karena saya kebetulan senang ngobrol seperti yang dibilang mungkin itu terdampar di Itali karena suka ngobrol dan suka makan. Rizky, maaf sekali waktu kita terbatas, tapi saya mau cerita sedikit simpulkan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Jadi cara Mbak Rizky mengatasi stres depresinya, dia mendekat ke Tuhan dan juga menyempatkan diri untuk mengontak kawan-kawan ya. Jadi Iya ngobrol betul. via online, kebetulan teknologi bagus sudah bisa dimanfaatkan. Itu semua membantu Mbak Rizky untuk tune in kembali dengan inner balance-nya. Betul ya? Iya. Ya betul. Jadi Oke, hubungan ke atas dan hubungan ke samping sama-sama uh, erat. Gitu. cakep banget. Iya, itu kayaknya the ultimate deh kalau kita bicara soal mendekatkan diri kepada Maha Pencipta ya. Oke, Ya. Mbak Resi, mohon maaf saya sudah harus bergeser ke Mbak Dara yang sudah menanti di Indonesia di sini. Dan jangan lupa tetap kirim cerita-cerita ke kita di Indonesia ya. Betul. Terima kasih Terima kasih banyak. buat waktunya ya, Bang Dana.
Sama-sama Rizky, terima kasih, salam buat suami dan Rore ya. Rore, iya betul. Oke, Rore. oke, Terima kasih. bye-bye, see you. Bye-bye.